Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aril dari 11 IPS 2 ingin membacakan tentang respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi. Respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme di bidang ekonomi adalah adanya berbagai perlawanan yang dilakukan. Salah satu perlawanan itu adalah perlawanan Kesultanan Ternate yang memberontak kebijakan monopoli dagang yang dilakukan oleh Portugis. Sekitar ratusan hingga ribuan tahun yang lalu, ada banyak negara yang menjajah terhadap negara-negara lain. Tujuan dari negara tersebut menjajah sudah sangat jelas, yaitu ingin menguasai bahkan memperluas wilayah kekuasaan. Banyak negara jajahan yang terus direbut sumber dayanya, baik pada alam maupun sumber daya manusianya, sehingga negara penjajah semakin kuat dengan menguasai tempat-tempat strategis dari sebuah wilayah. Awal munculnya dari keinginan untuk menguasai daerah lain di saat ketika jatuhnya Konstantinopel. Konstantinopel adalah sebuah lokasi strategis untuk berdagang dan Turki Utsmani ingin dapat melakukannya. Pada akhirnya, para pedagangan serta pembelian tidak bisa lagi masuk ke kota tersebut. Turki Utsmani merupakan sebuah sebutan nama untuk para penguasa juga militer Kesultanan Turki. Sedangkan untuk Konstantinopel adalah ibu kota dari Kekaisaran Romawi dan merupakan sebuah kota terbesar bahkan kemakmuran di Eropa. Setelah tumbangnya Konstantinopel, bangsa Eropa menjadi tidak ada lagi tempat untuk dapat memenuhi komoditas rempah-rempah. Padahal pada saat itu harga rempah-rempahnya sangat tinggi di Eropa. Kemudian bangsa Eropa pun melihat Indonesia karena dengan keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara penghasil rempah-rempah terbaik terdengar oleh bangsa Eropa, sehingga negara Indonesia menjadi sebuah tempat orang-orang Eropa untuk membeli rempah-rempah serta untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain dengan negara Indonesia memiliki banyak rempah-rempah terbaik serta melimpah, masyarakatnya juga ramah, juga baik sekali untuk menyambut orang-orang Eropa yang berdatangan. Karena pada hal itu, mulai banyak sekali armada-armada milik bangsa Eropa yang menepi di Indonesia. Kejadian ini akan sangat cepat sekali kaitannya dengan penjelasan pengertian kolonialisme serta imperialisme. Latar belakang bangsa Eropa datang ke wilayah Nusantara adalah 1. Jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah kekuasaan Turki Utsmani pada abad 1953 Masehi. 2. Ekonomi dan perdagangan Eropa merosot. 3. Adanya berbagai penemuan di bidang teknologi khususnya pelayanan sehingga munculnya penjajahan samudera untuk mencari sumber daya di dunia baru. 4. Semangat melanjutkan perang salib. Nah, perlawanan terhadap tindakan monopoli di berbagai wilayah Nusantara antara lain sebagai berikut. 1. Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap upaya Bioskade dan monopoli VOC. Sejak abad 16, Banten dikenal sebagai bandar internasional dengan komoditas utama berupa lada. Dalam buku berjudul Suma Oriental yang dituliskan pada Tom Pires, Banten disebut sebagai salah satu pelabuhan penting di pantai utara Pulau Jawa sejak abad ke-16. Kemajuan Banten tersebut tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa antara tahun 1651 sampai 1683. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten dapat mengungguli Makassar, Aceh sebagai bandar perdagangan lada terbesar di kepulauan Indonesia.
Kondisi ini memicu konflik kepentingan dengan VOC di Batavia. Bahkan Sultan Ageng Tirtayasa cenderung menjalankan politik pemerintahan yang anti VOC. Sultan Ageng Tirtayasa berperang melawan VOC karena beberapa sebab, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Adanya blokade dan gangguan yang dilakukan VOC terhadap kapal dagang dari Cina dan Maluku yang akan menuju ke Banten. 2. Adanya keinginan VOC untuk monopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. 3. VOC menghalangi kegiatan perdagangan di Banten. Pada akhirnya, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap oleh VOC pada 1683. Ia pun langsung dibawa ke Batavia dan dijadikan sebagai tahanan. Nah, yang kedua, perlawanan Makassar terhadap monopoli VOC. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa. Saat terjadinya perselisihan antar Arung Pala dari Kerajaan Bone dengan Raja Goa, VOC langsung memanfaatkan kesempatan itu. VOC berhasil memanfaatkan Arung Palaka untuk menyerang Goa pada 1966. Pada akhirnya, Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa dipaksa untuk mendatangani perjanjian Bonggaya pada 18 November 1667. Berikut isi perjanjian Bonggaya antara Sultan Hasanuddin dengan VOC. 1. VOC mendapatkan wilayah direbut selama perang. 2. Bima diserahkan kepada VOC. 3. Kegiatan pelayaran pada para pedagang Makassar dibatasi di bawah penguasaan VOC. 4. Penutupan Makassar sebagai bandar perdagangan dengan bangsa Eropa selain VOC dan monopoli oleh VOC. 5. Alat tukar atau mata uang yang digunakan Makassar adalah mata uang Belanda. Pembebasan cukai dan penyerahan 1.500 budak kepada VOC. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Penyebab terjadinya perlawanan adalah 1. Belanda dianggap Makassar sebagai pelabuhan gelap. 2. Belanda mengadakan blokade ekonomi terhadap Makassar. 3. Sultan Hasanuddin menolak monopoli perdagangan Belanda di Makassar. Beberapa bulan kemudian, pertempuran berkobar lagi, namun akhirnya Sultan Hasanuddin kalah dan kembali menyerah. Sejak saat itu, para pejuang Makassar yang tidak mau tunduk kepada VOC pergi merantau, di antaranya pergi ke Jawa. Mereka kemudian bergabung dengan para pejuang Jawa melawan VOC. Para pejuang Makassar yang terkenal dengan pejuang Jawa tersebut diantaranya adalah Kreng Glesung. Nah, yang ketiga, perlawanan rakyat Saparua terhadap monopoli Belanda. Perlawanan Patimura di Saparua, Kepulauan Maluku, terjadi pada 15 Mei 1817. Saat itu rakyat Maluku menghancurkan kapal-kapal Belanda di pelabuhan dan menyerang benteng Dostel di Pulau Saparua. Penyebab perang Saparua. Rakyat dipaksa menyediakan garam, ikan asin, dan kopi bagi kapal-kapal perang Belanda yang berlabuh di Ambon. Adanya paksaan bagi para pemuda untuk menjadi serdadu Belanda di luar Maluku. Adanya permasalahan dalam peredaran uang kertas yang semakin mempersulit kehidupan rakyat. Pada November 1817, Belanda mengetahui persembunyian Patimura dan berhasil menangkapnya beserta para pejuang lainnya. Patimura dijatuhi hukuman mati pada Desember 1817 di Banteng Victoria, Ambon. Peristiwa itu menandai berakhirnya perlawanan Patimura terhadap Belanda. Jika saya hidup di zaman itu,
dan merasakan ekonomi itu, saya akan membantu melawan bangsa-bangsa Eropa. Dutch merebut kembali rempah-rempah yang sudah dikuasai oleh penjajahan Belanda dan mempertahankan VOC agar tidak adanya kekerasan atau ancaman terhadap penduduk penghasil rempah-rempah, dan rakyat pun bisa bebas menjual rempah-rempah di mana saja dan rakyat tidak merasakan kesengsaraan karena rempah-rempah bukan hak mereka, dan sepantasnya kita merebut kembali hasil rempah-rempah yang sudah susah payah rakyat membuatnya.